Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baik anak-anak kelas 5B yang Payan cintai, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita melihat tayangan yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk peta konsep hari ini, pertama yang akan kita bahas adalah profil singkat dari Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, yang kita bahas hari ini adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anakku yang soli dan solihah, pertama kita bahas profil singkat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dianugerahi kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat indah. Nama Nabi Daud alaihissalam disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Kisahnya pun syarat akan hikmah dan keteladanan yang baik. Baik kisah keberaniannya dalam berperang, kebijaksanaannya, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk simak baik-baik kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum membahas kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, mari kita bahas dulu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Setidaknya ada 3 yang dapat Bapak sampaikan. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu. Bahkan ketika mendengar lantunan ayat-ayat dari kitab Zabur, orang yang terkena penyakit akan sembuh. Selain itu, suara merdu Nabi Daud alaihissalam membuat burung yang terbang menjadi mendekat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terdapat dalam surah Saba ayat 10 sampai 11. Adapun mukjizat yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan besi dengan tangannya. Dan yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara dengan bijak dan adil. Nah, demikian 3 mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, berikutnya adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Simak baik-baik ya. Pada usia 9 tahun, Nabi Daud alaihissalam telah ikut berperang bersama kakaknya melawan pasukan Raja Jalut dari Palestina. Nabi Daud alaihissalam dalam pasukan Raja Talut. Dalam melawan pasukan Raja Jalut, Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Raja Jalut dan membunuhnya dengan ketapel. Setelah beranjak dewasa, atas keberanian dan kemenangan itu Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasehat dan panglima militer Raja Talut. Akhirnya, ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talut yaitu Mikyal. Nabi Daud alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan bijaksana sehingga disegani dan disayangi oleh seluruh rakyat Bani Israel. Kerajaan pun tumbuh sangat maju dan sejahtera. Atas hasutan setan, Raja Talut pun iri dengan keberhasilan Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut berniat menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi istrinya Mikyal mengetahuinya dan memberitahukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ia pergi meninggalkan Bani Israel untuk mencari tempat yang aman dari niat jahat Raja Talut. Saat mengejar Nabi Daud alaihissalam, Raja Talut dan pasukannya kelelahan dan istirahat. Saat Raja Talut tertidur, Nabi Daud alaihissalam mendatanginya dan memotong sebagian dari baju Raja Talut. Setelah itu, Nabi Daud alaihissalam mengirimkan potongan baju tadi kepada Raja Talut dan memperingatkan bahwa bisa saja Nabi Daud membunuhnya, akan tetapi ia memberikan kesempatan kepada Raja Talut untuk bertaubat. Raja Talut tidak menghiraukan Nabi Daud alaihissalam, hanya untuk menangkap Nabi Daud alaihissalam. Hingga waktu istirahat malam pun tak kunjung menemukan Nabi Daud. Akhirnya saat Raja Talut dan pasukannya beristirahat, Nabi Daud alaihissalam kembali mendatangi Raja Talut dan mengambil anak panah dan kendil Raja Talut. Kemudian keesokan harinya ia kirimkan anak panah dan kendil itu kepada Raja Talut sembari mengingatkan kembali untuk bertaubat.
Nabi Daud alaihissalam bisa saja membunuh Raja Talut dengan mudah saat raja sedang tidur. Akan tetapi, karena kebaikan dan kesabaran hatinya, Nabi Daud tidak melakukannya. Raja Talut pun berpikir, mengapa 2 kali kesempatan saat Nabi Daud menemuinya saat tidur, ia tidak membunuhnya. Raja Talut pun akhirnya luluh. Dengan sikap Nabi Daud alaihissalam, akhirnya Raja Talut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut pun melepaskan mahkotanya sebagai raja dan berkelana di bumi Allah hingga maut menjemputnya. Pada akhirnya, Nabi Daud alaihissalam pun dinobatkan sebagai raja oleh rakyat Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam pun diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Ia diberikan kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia dan umatnya. Nabi Daud alaihissalam pun dikaruniai seorang anak yang solih, yaitu Ismail, yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nah, anak-anak, inilah tadi kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam dari biografi singkatnya dan mukjizat-mukjizatnya. Payan berharap mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita bisa mencontoh keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Itu yang bisa Payan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.